Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk waktu saat ini, sahabat-sahabat mimbar 9. Kita sekarang melakukan dialog langsung dengan Ustadz kita, dengan guru kita, yaitu Ustadz Slamet Riyadi, Sarjana Pendidikan Islam. Yeah. Nah, sedikit membuka sejarah beliau ya. Ustadz Slamet Riyadi ini alumni dari Pondok Pesantren Termas, Pacitan, Jawa Timur. Nah, kita tahu Pondok Pacitan salah satu pondok yang tertua di Indonesia, ya sahabat-sahabat. Karena dari alumni Pondok Pesantren Termas ini banyak yang menjadi kiai-kiai besar, ulama-ulama besar yang mewarnai Indonesia dan bisa memberi pengaruh ke internasional juga. Jadi insya Allah pembahasan kita ini sangatlah menarik dan insya Allah juga membawa berkah untuk kita semua. Amin. Begini Pak Ustadz, karena beberapa hari ini kan kita akan melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Yeah. Nah, di masyarakat pada umumnya kan taunya puasa itu hanya menahan diri ataupun tidak makan, tidak minum. Sedangkan di dalam suatu kajian ilmiah ataupun dari segi ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu formal, ini kan setiap kegiatan itu memiliki pengertian, yeah, ataupun istilah, definisi. Jadi apa sih Pak Ustadz definisi terkait puasa ini secara istilah maupun secara syariahnya, dan mohon berikan dalil sebagai penguatnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi dengan mimbar 9 Mas ya. Ya. Dan kebetulan pada pagi menjelang siang hari ini kita akan berbicara tentang puasa. Seperti yang ditanyakan oleh Mas Bambang tadi, apa sih sebenarnya pengertian puasa? Jadi pengertian puasa ditinjau dari dua sisi. Satu adalah dari sisi istilahan, yang kedua dari syariat. Sedangkan dari sisi syariat yang kita baca di dalam kitab kuning, kitab takrib dan sebagainya, bahwa yang dimaksud dengan puasa as-saumu wa huwa al-imsak. Jadi yang dikatakan puasa secara syariat itu adalah al-imsak, menahan. Artinya kita selaku umat Islam yang mempunyai kewajiban berpuasa di bulan Ramadan agar bisa menahan dari segala hal. Oleh karena itu dalam penjelasan yang kedua yang menurut istilahan itu adalah al-imtina'u anil akli wa syurbi wal jima. Jadi yang dinamakan berpuasa itu adalah kamu bisa mencegah, bisa menahan dari makan, minum, dan berhubungan badan. Walikulli muktarin, dari sesuatu perkara yang bisa membatalkan. Minal tulu'il fajri, mulai dari terbitnya fajar, ila ghurubi syamsi, sampai terbenamnya matahari setiap bulan puasanya. Itu pengertiannya. Oleh karena itu, dalil yang menguatkan bagi umat Islam kita diwajibkan berpuasa oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang sudah umum kita dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan orang-orang sebelum kamu. Tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang takwa. Nah, kalimat di sini adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Artinya berpuasa ini adalah satu ritual, satu kegiatan ibadah yang bukan dilakukan ketika pada zaman Nabi Muhammad,
ternyata sebelum dari Nabi Muhammad sudah banyak atau Nabi melakukan berpuasa. Jadi salah satu contoh, Nabi Adam juga pernah melakukan puasa selama 40 hari berturut-turut dan tidak makan tidak minum selama 40 hari sebagai bentuk kafaroh tebusan dosa atas beliau memakan buah khuldi ketika di surga. Terus lagi turun lagi ke Nabi Ibrahim, beliau berpuasa setiap hari dan hanya mukah dan tidak berpuasa kecuali beliau kedatangan tamu. Ada lagi Nabi Daud, dan Nabi Daud agak unik sedikit, beliau berpuasa 1 hari puasa, 1 hari tidak, dalam istilah kita yang dikenal dengan puasa Daud. Dan akhirnya agama kita, maksudnya Nabi kita Muhammad SAW, maka diwajibkan seperti ayat yang saya sampaikan itu, dalilnya adalah bukan satu kewajiban bagi kita orang Islam. Nah, terkait syarat tadi Mas, lalu apa sih sebenarnya syarat puasa? Dalam kitab Fathul Qorib atau yang lebih masyhur di kalangan anak pondok, kitab takrib, wasaro itu wujubis saumi, dan syarat-syaratnya wajibnya puasa itu salah satu asya'a, ada 3 perkara. Itu yang umum. Tapi dalam kitab-kitab lain itu 4, akan ditambah 1. Syarat pertama al-Islam, al-bulugh, yang ketiga al-akil, berakal, ditambah yang lain adalah al-qudratu ala saumi, mampu untuk melakukan puasa dalam kitab yang lain. Tapi banyaknya adalah syaratnya 3. Arti yang pertama Islam, yang punya kewajiban untuk puasa adalah orang Islam. Di luar Islam berarti tidak punya kewajiban orang untuk melakukan puasa. Yang kedua adalah al-bulugh, arti orang sudah balik. Bulugh itu sudah sampai waktunya. Artinya untuk balik ini bagi anak-anak kita perempuan yang sudah kena menstruasi, berarti anak kita sudah mempunyai kewajiban untuk melakukan syariat puasa. Ciri-cirinya dia menstruasi, sedangkan untuk laki-laki adalah dia mimpi basah atau keluar mani, dia sudah diwajibkan untuk melakukan puasa. Dan yang ketiga adalah berakal. Berakal di sini artinya orang yang sehat akalnya, orang yang mampu untuk berpikir, mengerti sesuatu yang hak dengan yang batil. Karena dalam berakal ini macam-macam Mas. Ada orang gila dikatakan tidak berakal. Ada juga orang mabuk dianggap tidak berakal. Bahkan termasuk orang pingsan ada akalnya tidak berfungsi. Jadi ketiga-tiga ini mereka tidak mempunyai beban puasa kecuali ada beberapa syarat berikutnya. Yang ketiga, yang keempat tadi adalah ditambah lagi di kitab-kitab lain, al-qudratu ala saumi, mampu untuk melakukan puasa. Lalu untuk siapa syarat yang keempat ini? Maksudnya bagi orang tua kita atau kakek kita yang sudah sepuh, yang sudah tua banget, sehingga mereka tidak mampu untuk melakukan puasa, mereka tidak wajib untuk melakukan puasa. Artinya mereka cukup membayar fidyah sesuai dengan aturan-aturan syar'i agama Islam, yaitu memberi 1 mud untuk fakir miskin. Yang kedua adalah orang-orang yang mempunyai penyakit yang sekiranya seandainya dia berpuasa justru akan bertambah berat penyakitnya dan akan mendatangkan mudarat. Orang-orang seperti ini juga tidak diwajibkan untuk berpuasa. Jadi gitu Mas. Ya. Berarti puasa memang ini sebelum Nabi, ya apa, Nabi-Nabi sebelum Rasulullah ataupun umat-umat sebelum Rasulullah itu sudah melaksanakan puasa Pak Ustadz ya? Oh iya, saya punya catatan Mas. Contohnya di luar agama Islam. Contohnya adalah agama Zoroaster. Zoroaster itu justru puasa 3 bulan kalau setelah ada gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan. Jadi mereka melakukan puasa 3 bulan. Terus ada lagi Majusi. Majusi ini adalah satu agama yang menyembah api. Mereka akan melaksanakan puasa 3 bulan apabila sesembahan mereka atau api mereka atau menara yang ada apinya itu tiba-tiba mati. Entah terkena angin atau terkena hujan, maka mereka diwajibkan untuk melakukan puasa 3 bulan. Ada juga Hindu. Hindu itu dalam istilah orang Hindu namanya upawasa.
Mereka tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan hubungan istri. Mereka ingin menyempurnakan hidup. Itu. Terus ada juga orang Buddha namanya puasa dalam mengejar kesempurnaan 8 jalan menuju nirwana. Itu puasanya tidak terbatas, Mas. Jadi mereka ingin meraih kesempurnaan dalam hidup untuk meraih surga cara mereka. Dan orang Yahudi itu nama puasanya di hari Yom Kippur. Yom Kippur itu dimana ketika Nabi Musa dihalau oleh Fir'aun, para pengikutnya puasa 41 hari. Sedangkan Nasrani juga ada puasa, Mas. Artinya ada namanya sebelum Jumat Agung, orang-orang Nasrani juga melakukan menjelang Paskah itu ada puasa Jumat Agung. Jadi 1 hari mereka berpuasa. Jadi berpuasa itu sebenarnya satu ibadah yang unik yang hampir setiap agama itu mempunyai ritual puasa. Demikian. Oh iya ya, berarti puasa ini memang suatu hal yang sangat menarik, Pak Ustadz. Iya. Karena tadi menurut pemaparan Pak Ustadz itu banyak agama-agama non-muslim juga melakukan puasa. Iya benar. Dengan tujuannya mereka masing-masing. Iya. Oh ya, gini Pak Ustadz, tadi udah kita bahas masalah dalil puasa, terus sejarah puasa. Sejarah puasa ini pernah dilakukan oleh Nabi dan umat-umat terdahulu. Iya. Kemudian syarat-syarat puasa itu yang pertama tadi Islam, yang Iya. kedua balik, Iya. yang ketiga berakal, dan yang keempat ini dilakukan bagi orang-orang yang mampu untuk melaksanakan puasa. Nah, kemudian gini Pak Ustadz, tadi Pak Ustadz sempat membahas ketika orang pingsan itu bisa membatalkan puasa. Berarti misalnya gini, ada seseorang yang dia normal, berakal, sehat seperti kita lah, tetapi mungkin dia sedang melaksanakan puasa, begitu dia melakukan pekerjaan di luar rumah, terkena terik matahari, dan akhirnya dia pingsan. Nah, itu gimana Pak Ustadz? Apakah dia berhak untuk melanjutkan puasanya atau membatalkan karena sebab pingsan tadi? Terkait orang pingsan, jadi ada 2 pendapat. Yang pertama, puasanya dianggap sah apabila seseorang itu pingsan, misalnya dari pagi sampai sebelum matahari tergelincir, artinya melebihi sholat duhur. Ketika menjelang sholat duhur atau sholat duhur itu sendiri, orang yang pingsan ini, Mas, siuman, dia sadar. Berarti orang ini bisa melakukan puasa atau meneruskan puasanya. Tetapi bagi orang yang pingsan lebih dari setengah hari dan dia sadar misalnya jam 3 atau jam 4, maka orang tersebut kalaupun siuman dianggap tidak sah puasanya karena sudah melebihi daripada separuh hari yang ditempuh oleh orang yang berpuasa. Itu pendapat. Mungkin dari pendapat lain mungkin ada, cuman ya kebetulan kita belum sempat cari rujukan ke kitab-kitab yang lain seperti itu. Berarti memang kejadian pingsan ini bisa membatalkan puasa dan memang juga tidak membatalkan puasa gitu Pak Ustadz. Iya benar. Ini Pak Ustadz terkait masalah orang jompo Pak Ustadz. Misalnya kan ya secara yang namanya orang tua itu kan pasti kadang ada yang pikun ataupun memang nggak pikun tetapi untuk berpuasa itu tidak mampu gitu dalam waktu sehari gitu. Nah, itu sebaiknya bagaimana Pak Ustadz orang-orang tua yang seperti itu? Ya. Dalam pandangan fikih Islam, orang yang syaikhun khabirun, orang yang sudah sangat tua dan rentan sakit dan tidak mempunyai kekuatan, maka orang-orang seperti ini ada rukhsah, ada keringanan. Mereka tidak diwajibkan berpuasa karena dikhawatirkan apabila mereka melakukan puasa akan menimbulkan mudorot yang lebih bahaya. Kalau dia memang ada satu penyakit dengan puasa justru akan menambah sakitnya. Maka orang-orang seperti ini tidak diwajibkan puasa. Termasuk orang-orang tua, syaikhun kabirun, orang yang sudah tua ini tadi tidak diwajibkan berpuasa karena faktor usia dan uzur dan lain sebagainya. Namun orang-orang yang seperti ini dalam hukum Islam, tataran hukum Islam, mereka diwajibkan untuk membayar fidyah.
kepada fakir miskin yang beratnya adalah membayar 1 mud, dan 1 mud ukurannya itu lebih kurang 6-7 on diberikan kepada orang fakir miskin. Ini cara Islam mengajarkan bagi umatnya yang tidak mampu dan kuat untuk melakukan puasa karena sebab-sebab yang tidak memungkinkan mereka untuk melakukan puasa. Demikian Mas. Oh ya, jadi sahabat-sahabat Mimbar 9 ya, udah jelas ini bahwa intinya kalau kita memiliki orang tua yang sudah jompo ataupun yang memang tidak mampu untuk berpuasa atau sakit, berarti kita cukup membayarkan fidyah yang kurang lebih 6-7 on. 1 mud ukurannya. Iya, iya. Dan kemudian kalau misalnya selama 30 hari nggak puasa berarti 30 mud Pak Ustadz. Iya, iya. Perlu saya jelaskan juga Mas, ini untuk pembayaran fidyah itu adalah untuk orang-orang tertentu yang saya sampaikan. Karena tua, tidak mampu, sakit, dan lain sebagainya. Bukan untuk yang lainnya. Jadi kalau ada orang yang beranggapan, saya tidak perlu berpuasa Pak Ustadz, cukup membayar fidyah saja, itu tidak boleh. Karena fidyah itu hanya berlaku untuk orang-orang yang memang sudah tua, yang kedua ada penyakit, yang sekiranya kalau dia puasa, menyebabkan penyakitnya kambuh dan mendatangkan mudarat yang lebih bahaya. Jadi seperti itu. Terima kasih Pak Ustadz, penjelasan ini sangatlah gamblang. Insya Allah ini sangat membawa manfaat untuk sahabat-sahabat di Mimbar 9. Amin, amin. Semoga ini bukan hanya pertemuan sekali Pak Ustadz ya. Insya Allah kita akan berlanjut ya, pertemuan selanjutnya. Ya. Jadi untuk sahabat-sahabat Mimbar 9, ketika nanti ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Yang insya Allah nanti pertanyaan sahabat-sahabat akan kita jawab di pertemuan yang akan datang. Tetap stay di Mimbar 9, akan ada pembahasan masalah terkait ilmu fikih yang akan kita bahas bersama Ustadz kita, Ustadz Slamet Riyadi. Untuk statement terakhir Pak Ustadz di pertemuan ini silahkan untuk sahabat-sahabat Mimbar 9 sebagai penyemangat. Wah, ya untuk sahabat-sahabat Mimbar 9, ya benar Mimbar 9, saya pernah melihat satu makalah atau ketika saya masuk di pondok, di depan pintu itu ada kalimat seperti ini: ridho bisyai, ridho bima yatawaladu minhu. Kalau kamu ridho terhadap sesuatu, maka kamu harus ridho atas apa yang dikeluarkan sesuatu itu. Artinya saya mengajak kepada penonton sekalian, kalau kamu ridho sebagai umat Islam, kalau kamu ridho sebagai umatnya Nabi Muhammad, maka kamu pun harus ridho dengan aturan Islam dan umat Nabi Muhammad. Itu dapat saya sampaikan. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Sampai jumpa di lain waktu untuk sahabat-sahabat Nomor 9. Semoga ini menjadi pertemuan yang sangat barokah untuk kita semua. Amin, amin. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.